Shalom. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini kita kembali lagi dalam ibadah online bersama Miss Afi dan Miss Jessica. Oke, nah Miss ajak kita semua untuk berdiri, bangkit memuliakan nama Tuhan dalam lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah anak-anak, sekarang Miss minta kita untuk duduk kembali, mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa menyambut Tuhan Yesus. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Kami bisa memulai ibadah online kami kembali. Tolong Tuhan pimpin awal, pertengahan, akhir
ibadah kami. Berikan kami selalu kesehatan Tuhan, pimpin setiap langkah kami. Kami orang berdosa, ampuni segala dosa dan perbuatan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke anak-anak, kita kembali bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian dan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oke anak-anak, kita akan memuliakan nama Tuhan lagi dalam satu lagu. Dari terbitnya matahari. Dari terbit matahari dan sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari dan sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada
Oke, anak-anak, kita kembali duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus di hadapan aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus di hadapan tata krama. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang pintar di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan Yesus. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, Bapak akan bercerita sesuatu hal yang luar biasa. Sebelum Bapak bercerita, Bapak ingin bertanya, siapa di antara anak-anak ini yang masih suka berbohong, yang tidak pernah berkata jujur kepada orang tua, kepada kakak, atau kepada adik-adik, adiknya sendiri, atau dengan teman-temannya? Siapa? Tapi anak-anak yang sekolah di SD Rahmani tidak suka berbohong, mereka berkata jujur. Anak-anak, mari Bapak akan bercerita sesuatu yang luar biasa. Ini cerita tentang pohon mangga dan pohon benalu. Kisah ini sangat luar biasa. Pada suatu hari, pohon mangga ini tumbuh di suatu halaman itu sangat subur, hijau, dan pohon mangga ini tumbuh dengan subur, memiliki pohon rindang dengan menghasilkan buah yang banyak. Pohon mangga ini dengan sukacita disiram oleh tuannya dengan air, dengan diberi pupuk, dan pohon mangga ini mengalami kesuburan yang luar biasa. Dan pada suatu hari datanglah temannya, yaitu pohon benalu. Pohon benalu berjalan mendekati pohon mangga ini, dan pohon mangga ini memanggil pohon benalu. "Hai benalu, dari mana aja kamu?" Benalu menjawab, "Biasa, saya sedang berjalan-jalan nih, dan tanpa sadar kita ketemu di sini." Dan pohon benalu ini bertanya kepada pohon mangga ini, "Pohon mangga, kamu kok tumbuhnya subur, buahmu banyak, daunmu rindang, dan batangmu kuat. Aku jadi iri dengan kamu. Boleh nggak saya bertempat tinggal menemani engkau di atas pohonmu?" Pohon mangga ini menjawab, "Tidak, aku tidak mau engkau nempok di batangku. Ayolah pohon mangga." Pohon benalu ini merayu pohon mangga dengan apapun segala cara agar benalu ini menempok di pohon mangga ini. Dan para sahabat-sahabat itu juga dengan rayuan yang sangat luar biasa, pohon mangga ini sampai luluh hatinya, dan dia mau agar dia ditumpangi oleh pohon benalu ini. Dan pohon benalu ini menumpangi pohon mangga. Hari demi hari, pohon mangga ini daunnya makin sedikit, buahnya makin sedikit, batangnya makin kering. Tapi pohon benalu ini makin subur, daunnya makin banyak, dia makin menjalar memenuhi pohon mangga ini. Dan pada suatu ketika itu juga pohon mangga ini sedih sekali. Dia ingin terbebas dari pohon benalu ini. Lalu pohon mangga ini berkata, "Hai benalu, kasihlah aku, lepaslah daripada aku ini. Aku sudah kurus, daunku makin berkurang, buahku makin berkurang, batangku makin kering. Kasihlah aku, pohon benalu." Tapi benalu ini makin mengotot, "Tidak, aku tidak bisa lepas dari kamu. Aku sudah terikat dengan kamu. Tidak mungkin aku dilepaskan dari kamu. Kita sudah satu tubuh, sudah satu pokok yang luar biasa." Dengan sedih pohon mangga ini menangis. Apapun permohonannya tidak pernah dituruti oleh pohon benalu ini. Pohon benalu makin banyak menghimpit pohon mangga ini. Pohon mangga ini makin kurus, walaupun disiram oleh majikannya, walaupun dikasih pupuk oleh majikannya, tetap pohon mangga ini mengalami kekeringan yang luar biasa, dan benalu ini makin subur. Dan dari ini adik-adik saya menceritakan suatu perumpamaan yang luar biasa tentang pohon mangga dan pohon benalu ini. Ini diibaratkan hidup kita. Kalau kita sering berkata jujur, tidak pernah berkata dusta dari awal, maka hidup kita akan berjalan dengan kehendak Tuhan. Tapi dosa ini selalu mengikuti kita. Dosa yaitu dosa berkata berbohong kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada teman-teman kita juga. Kita sering berkata berbohong. Berbohong itu memang dosa kecil, tapi di mata Tuhan dosa kecil apapun itu tetap dosa. Sekali kita berkata bohong kepada orang tua kita, emang di hati kita ada teguran. Kita merasa gelisah, merasa sedih, menangis. Tapi kita makin mencuekkan dosa kecil itu. Nggak apa-apa.
baru dosa kecil ini baru berbohong kepada orang tua, harus kita mengambil uangnya 500. Makin lama kita berbohong, makin lama kita berbohong, makin lama kita berbohong, makin dosa itu makin menumpuk dalam hidup kita. Ketika dosa berbohong itu menumpuk dalam hidup anak-anak, maka anak-anak akan sulit melepaskan dosa itu. Kecuali anak-anak mau bertobat. Contohnya, kalau kita ingin hidup berkata jujur, berkatalah jujur walaupun perkataan jujur itu menyakitkan hati. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita sekolah di SDS Ramani yang hidupnya selalu berkata jujur, apapun yang harus kita katakanlah dengan kejujuran. Kalau kita belajar, kita harus jujur. Jangan kita menyontek, jangan kita menciplak tugas orang. Kita harus berkata jujur. Kalau kita semampunya kita itu ya kita kerjakan. Kalau kita ulangan tes, jangan kita menyontek. Menyontek itu adalah kebohongan, tidak kejujuran kepada diri kita sendiri, kepada Tuhan, dan kepada guru kita. Memang nilai kita bagus, tapi kita tidak jujur terhadap diri kita. Nah, adik, tentang cerita pohon mangga dan benalu inilah tentang kebohongan. Benalu itu bohong. Bohong itu kecil, benalu itu kecil. Tapi ketika dia menempel di pohon mangga, dia menyerap sari-sari pati pohon mangga itu, dan mangga itu makin subur. Begitu juga dosa itu akan menempel dalam hidup kita. Hanya kecil, dosa kecil, kita menipu orang tua kita tentang uang. Kita tidak pernah mengembalikan uang apa yang ditugaskan oleh orang tua kita untuk membeli sesuatu. Emang itu bohong. Kalau kita sering melakukan terus-menerus, dosa berbohong itu akan menumpuk dalam hidup kita, dan kita tidak akan susah melepaskan dosa tersebut. Dan dosa itu akan mengikat kita. Kita makin terus hidup penuh dengan dosa kebohongan, dosa ketidakjujuran terhadap orang tua kita, terhadap teman kita, atau terhadap kakak kita, atau terhadap adik-adik kita. Mari anak-anak, marilah kita hidup jujur. Jujur, kejujuran itulah hal yang luar biasa dalam hidup kita. Benar, jujur itu menang, perkataannya menyakitkan. Tapi kalau kita jujur, hati ini akan merasa bahagia, damai, sejahtera. Kalau kita sering berbohong, rasa hati ini rasa kayak ada suatu hal yang menghambat hidup kita. Nah, adik yang dikasih Tuhan, marilah kita berkata jujur. Apapun yang kita hadapi, kita harus berkata jujur kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada adik kita, atau kepada teman-teman kita. Kita harus berkata jujur, sebab kejujuran itulah yang diinginkan Tuhan. Nah, adik, marilah kita hidup dalam kejujuran. Kejujuran adalah indah di mata Tuhan. Kejujuran itulah yang disukai oleh Tuhan, tapi kebohongan itulah yang disukai iblis. Sebab iblis adalah bapa segala dusta. Apakah adik mau hidup dengan iblis atau adik mau hidup dengan Tuhan? Kalau adik ingin hidup dengan Tuhan, berkatalah dengan jujur. Kalau adik ingin hidup dengan iblis, sering-seringlah berkata dusta. Mana adik pilih, berjujur atau berdusta? Kalau adik hidup terus dengan kejujuran, maka adik akan hidup dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berkati adik, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada adik-adik agar adik dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru adik-adik. Maka kemuliaan akan terjadi dalam kehidupan adik-adik yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan demikianlah firman Tuhan, anak-anak. Marilah seringlah kita berkata jujur terhadap siapapun, walaupun itu menyakitkan, tapi kita berkata jujur demi kebaikan kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau akan mengajarkan kepada kami agar kami berkata jujur ya Tuhan Yesus. Sebab kejujuran itulah adalah milik Engkau ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami berikan kami anak-anak-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat kejujuran, hikmat keberanian untuk berkata jujur Tuhan kepada siapapun Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, dengan kejujuran kami akan hidup sukacita Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online. Kita akan berjumpa lagi di Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.